Dari sharingnya Miss JJ kita tahu bahwa ini ya Miss ya, pendidikan bahasa Inggris, entah fisika atau PAUD tuh tidak hanya berfokus jadi guru aja tadi ya. Bisa jadi interpreter, translator, bahkan jadi pebisnis bisa ya. Betul. Banyak teman-teman kita ya. Oke, halo Edu People, kembali bersama kita. Ya, kita sekarang punya bintang tamu yang spesial nih. Agak tuker nih ya, Edu People ya. Kemarin Bu Jessica yang di sini, sekarang saya. Perkenalkan, saya moderator yang baru. Nama saya Beran Hinu Krishna. Sekarang kita mau kenalan dulu nih dengan bintang tamu kita yang cantik spesial ini ya. Thank you. Oke. Silakan boleh perkenalan. Oke, hai Edu People, kenalin aku Jessica Febrina Haryanto, biasa dipanggil Miss JJ, Miss Jessica, boleh panggil CC boleh ya. Aku adalah salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, jadi sekarang umur berapa Miss JJ? Umur dihitung sendiri kali ya, lahirnya 97. 97 berarti 28 ya. Bukan, ya ditambahin dong. Oke. Kita sekarang berada di sesi spesial. Kalau kita kemarin kita lihat sesi 1 yang pertama kali kita bersama dengan Pak Lulu bahas soal apa itu FKIP. Kemudian bahas juga bagaimana cara memilih yang benar. Betul. Yang terakhir kemarin diupload kita berbicara soal pendidikan fisika. Betul. Ya, bagaimana asiknya. Dan juga prodi-prodi yang lain. Betul ya. Sekarang kita bicara dengan dosen yang juga sekaligus alumni, teman-teman. Betul. Iya. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan masuk nih ya. Ke bincang-bincang santai ya, Miss ya. Kita akan seumuran kan. Saya seumuran. Saya masih 24 kan. Oh iya. Agak bedanya sedikit aja. Oke. Pertanyaan pertama nih Miss ya. Sebenarnya sedikit pertanyaannya, cuma ya saya buat sendiri lah ya. Improvisasi yes. Iya. Oke. Kira-kira kan dari WM itu kan ada 11 prodi kalau nggak salah ya. Salah satu prodi. Iya. Salah satu ini anaknya rektor ya, saya tahu. Oh, rektor keberapa? Bercanda, edu people. Sorry. Saya kebiasaan lihat banyak sekali podcast soal education. Saya tertarik dengan pendidikan nih sekarang. Iya. Lalu saya akan tanya Miss, kenapa Miss JJ memilih pendidikan bahasa Inggris padahal ada fisika, ada PAUD, ada ilmu komunikasi? Bisa dijelaskan? Aku sering ini cerita ya sama beberapa teman, juga beberapa keluarga sebenarnya udah tahu. Awalnya itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk lanjut kuliah malah sebenarnya. Jadi taunya PSPBI itu adalah dari adiknya mamaku. Jadi tante gitulah ya. Tanteku ini adalah alumni dari PSPBI. Terus dia cerita bahwa udah deh jangan kerja langsung kalau lulus SMA karena lulusan S1 aja susah gitu untuk kerja gitu. Akhirnya udah masuk PSPBI aja. Dulu itu kuncinya gini, di PSBB itu lulusannya gampang cari kerja. Jadi cari pekerjaan atau dapat pekerjaan itu gampang, katanya gitu. Maka dari itu akhirnya memutuskan lah untuk masuk kayak gitu. Jadi awalnya tuh sama sekali nggak paham juga bahwa sebenarnya saya ini punya ya kemampuan mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya aja enggak gitu. Ternyata kok bisa mengajar gitu. Nah, itu baru diketahui di semester 1-2 gitu. Jadi itu awal ceritanya dan pada akhirnya saya justru menemukan potensi baru yang ya saya percaya itu talenta dari Tuhan ya, karena sebelumnya nggak ngeh sama sekali kayak gitu. Melalui semester 1, semester 2 ternyata kok IPK ya 4 ya. 4 ya IPK-nya. 1, 2. 3, 4 seterusnya ya turun dikit lah ya. Jadi ternyata kok bisa. Kemudian ada beberapa teman yang minta diajarin tuh kok juga paham gitu. Tapi dari dulu SMA emang suka bahasa Inggris atau? Nah itu dia, justru karena memang waktu SMA itu bahasa Inggris
aku sih merasa bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja ya, so-so gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang guru bahasa Inggrisku itu dulu membuat bahasa Inggris jadi menarik. Misalnya mengajarkannya dengan lagu, jadi contextual meaning. Terus kemudian juga belajar jadi ini nih, jadi announcer, dibawa ke radio kayak gitu-gitu. Nah itu yang membuat akhirnya, oh ternyata bahasa Inggris ini seru ya. Tapi bukan itu alasannya untuk masuk ke PSBBI awalnya gitu. Oke. Kan tapi Miss JJ tahu ya kalau di PSBB ini itu kayak ngaram jadi guru. Udah tahu atau sudah tahu ya? Dari awal udah tahu. Dan justru itu karena awalnya kuncinya adalah nanti gampang kamu waktu belum lulus aja tuh bisa ngelesi gitu. Karena memang basicnya adalah pengajaran bahasa Inggris gitu. Tapi emang sudah punya passion untuk mengajar atau? Nah itu baru ketemunya di semester 1-2 itu. Gitu. Baru setelah semester 2 baru bisa langsung kerja ya, ngelesi setelah langsung semester 2. Ngelesi. Semester 2 langsung kerja. Semester 2. Aduh people, saya semester 2 masih ngopi dengan bapak saya. Semester 2. Kerja ya, hebat ya. Jadi emang semester 1 2 itu kan biasanya anak kuliah itu adaptasi susah ya. Betul. Saya Miss JJ kuliah semester 1 IP saya 2,5. Udah bisa kerja ya. Kira-kira apa yang buat motivasi Miss JJ untuk saya mau masuk FKIP? Masuk FKIP-nya itu tadi ya, karena memang tergiur sebenarnya awalnya dengan gampang cari kerja itu, karena kan ya kita nggak menutup kemungkinan ya, kita juga pengen dong belajar itu juga sambil bekerja menambah pemasukan, karena keluarga saya itu bukan dari keluarga yang wah gimana-gimana gitu ya, cukup gitu. Nah, tapi kalau ada tambahannya lebih bagus. Jadi memang motivasi awalnya supaya dapat kerja gampang. Tapi kemudian waktu semester 1-2 yaitu tadi bahwa ada teman-teman yang tanya, terus kemudian saya jelaskan dan paham, itu akhirnya membuat saya merasa oh ternyata saya tuh bisa loh ya membantu orang supaya yang awalnya nggak benar-benar ngerti jadi ngerti. Dan puji Tuhannya di semester 2 itu juga ada dosen kita juga yang kemarin udah juga sempat di salah satu episode ya, Miss Ica ya, itu yang menawarkan saya mau nggak men-challenge sebenarnya, pengen nggak nyoba untuk ngajar kayak gitu, karena ini demand-nya untuk guru les ini banyak kayak gitu. Nah itu awal mulanya, akhirnya saya memutuskan mau deh untuk coba ngelesi. Wow ya, ya ada people ya, Miss JJ ini salah satu contoh anak muda yang spesial ya. Semester 2 udah kerja, sampai sekarang terus ngajar dan bekerja ya. Sekarang kerja di mana Miss JJ? Sekarang di BSBBI dong. BSBBI ya. Jadi? Iya, jadi dosen. Gitu. Ya, jadi semester 2 suka ngajar sampai sekarang akhirnya tetap jadi pengajar, jadi dosen di sini. Jadi kalau Edu People mau ketemu Miss JJ, boleh langsung masuk daftar lewat saya. Oh siap. Iya. Ada promo khusus kayaknya dari Miss Ardino ini. Iya. Nanti saya kasih 500.000. Bercanda. Enggak, bercanda. Oke. Miss JJ, selama kuliah berapa semester? 7 atau 8? 8 ya? Enggak 7 aja kemarin. Ini unik juga. Saya cerita sedikit boleh ya? Jadi saya tuh punya satu teman ya, inisialnya G. Jadi teman saya ini juga sama-sama cukup pintar lah gitu ya, saya bisa bilang. Dan kita ini janjian waktu itu. Jadi saya lihat dan saya tahu dia mau lulus 7 semester kayak gitu. Nah supaya kita berdua ini sama-sama dapat predikat mahasiswa aktif berprestasi. Jadi kami ini nggak lulus dalam semester yang sama. Jadi dia di semester 7, terus kemudian saya di semester 8, dan itu buat kami akhirnya bisa sama-sama jadi mahasiswa aktif berprestasi di setiap semester gitu. Wow. Aduh, people harus tahu ya, mahasiswa berprestasi itu ada 2 jenis. Betul. 1 IPK-nya bagus, ya. 2 poin kemahasiswaannya bagus. Betul. Artinya berarti Miss JJ ini punya banyak kegiatan di kampus ya. Karena ada beberapa kegiatan yang saya ikuti ya, saya cukup aktif sih, karena saya percaya kalau kita ikut berbagai kegiatan, kemudian nggak hanya karena di kampus kan ada ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, tapi tidak hanya itu, sebenarnya ada banyak sekali event-event yang lain. Bahkan mungkin saya pernah ikut seleksi lomba untuk NUDC, nah misalnya kayak gitu. Itu tuh yang membuat saya lebih kaya gitu, dan itu yang mungkin menambah poin lah ya, menambah student point-nya gitu. Oke, Miss JJ. Tadi kita sudah bicara soal passion-nya, terus pengalaman apa kok sehingga bisa suka mengajar ya. Kira-kira Miss JJ, mungkin Edu People tahu ya, kalau kuliah pendidikan tuh aduh aku ini nanti jadi guru, ngajar. Tapi pengalaman apa selama kuliah yang berkesan atau yang Miss JJ punya?
Ada banyak sebenarnya, dan itu juga bergantung sama aspeknya ya. Misalnya kalau kita bilang aspek akademik dulu deh, mata kuliahnya gitu ya. Awalnya memang di semester 1-2 itu kita belajarnya basics-nya ya. Jadi English communication atau skills dan competencies itu yang dari basic. Misalnya belajar listening, speaking, reading, writing, kemudian juga vocab, grammar, pronunciation. Terus kemudian naik nih semester 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu ternyata nggak hanya bahasa Inggrisnya, mulai pengajarannya. Plus juga ada banyak sekali mata kuliah pilihan yang saya ambil pada saat itu. Misalnya ambil bisnis correspondence, di mana kita itu menggunakan bahasa Inggris untuk membuat sebuah bisnis, membuat juga CV dan lain. Jadi yang berkaitan juga dengan persiapan untuk kerja. Terus kemudian juga ada beberapa mata kuliah lain, misalnya English translation, jadi oral translation. Saya belajar gimana caranya untuk menjadi penerjemah secara oral gitu ya, interpreter. Nah itu jadi banyak sekali cabangnya gitu. Yang awalnya mungkin banyak orang berpikirnya cuma ngajar, ternyata banyak sekali cabangnya kayak gitu. Dan salah satunya juga ya mungkin karena speakingnya itu cakupannya luas ya, jadi tidak hanya ngomong di depan kamera atau ngomong di depan kelas, tapi juga ngomong di depan kamera, dan itu yang membuat mungkin saya pribadi sudah terlatih untuk pede di depan kamera. Nah seperti itu, jadi cabangnya banyak banget kalau dari akademik. Terus kalau dari non akademik, misalnya kayak tadi ada kesempatan-kesempatan untuk ikut lomba, karena saya ini suka ngomong ya, kelihatan kan? Kelihatan. Jadi suka ngomong, suka ikut debate. Nah pernah diusung juga nih untuk ikut seleksi National University Debating Competition. Nah itu juga sempat join, tapi memang pada saat itu belum berkesempatan untuk lanjut gitu ya. Terus kemudian juga organisasi kemahasiswaan. Dari semester 1 tuh saya kebetulan masuk di BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu salah satu ormawa gitu ya, dan saya cukup aktif di sana sampai tahun ketiga kalau nggak salah. Kemudian tahun ketiga karena sudah mulai masuk magang, mau ke tahun keempat saya leave kayak gitu. Tapi selama itu pun, selama magang juga semester 8 itu saya juga masuk di dalam berbagai kegiatannya prodi kayak gitu. Jadi again, saya merasa ada banyak kesempatan yang juga tergantung pribadi ya. Kalau saya sendiri yaitu merasa bahwa kalau saya ikut banyak aktivitas, itu akan membuat soft skill saya juga bertambah. Teamwork, time management, kemudian juga apalagi communication juga, leadership. Dan itu semua sudah terasah mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Wow, gitu ya. And people, jadi perlu diketahui bahwa dari sharingnya Miss JJ kita tahu bahwa ini ya Miss ya, pendidikan bahasa Inggris, entah fisika atau PAL tuh tidak hanya berfokus jadi guru aja tadi ya, bisa jadi interpreter, translator, bahkan jadi pebisnis bisa ya. Betul. Banyak teman-teman kita ya. Dah, Miss JJ kira-kira punya teman nggak yang nggak jadi guru? Punya teman nggak? Ada banyak sekali sebenarnya. Ada yang menjadi pebisnis itu tadi ya. Jadi dia memang dari awal sudah punya modal, juga sudah punya channel gitu ya untuk membuka usahanya sendiri. Usahanya F&B sih memang ya. Jadi bahasa Inggrisnya akhirnya digunakan untuk berkomunikasi dengan customers atau retailers yang ada di luar. Atau mungkin misalnya dia beli nih stockingnya gitu ya, stoknya itu dari luar negeri, dari Malaysia, dari Jepang, dari Singapura misalnya, dan itu dia sudah ya pasti menggunakan bahasa Inggris, nggak mungkin dengan bahasa Indonesia dong gitu. Jadi itu yang aspek bahasa Inggris itu yang akhirnya dipakai sekalipun tidak menjadi guru bahasa Inggris, tapi justru menjadi pebisnis itu tadi. Iya. Gitu. Wah luar biasa ya people ya. Ingat bahwa pendidikan bahasa Inggris tuh ya nggak cuman yang ngajar, terus nggak cuman jadi guru nih ya, bisa jadi yang lain juga ya. Oke. Kira-kira Miss C, selama kuliah, ya, tadi kan Miss C udah kerja dari semester 1 sampai ya sekarang. Kenapa kok memilih berkarir di? Akhirnya kan sekarang jadi dosen ya teman-teman. Jadi dosen umur berapa? Masuknya umur 24. Oh, 24 jadi dosen. Saya 24 sekarang masih jadi moderator sih. Ya, Miss. Iya. Oke. Ya, kenapa kok memilih kemudian ya saya akan balik ke Widya Mandala jadi dosen? Sebenarnya awalnya di semester 7 itu memang mahasiswa kan punya program magang ya, atau kita sebut PLP gitu ya. Sering juga disebut di beberapa episode sebelumnya.
Nah, magang di semester 7 ini memang kemungkinan besar akan ditarik sebenarnya di sekolah tempat di mana kita magang kayak gitu. Dan pada saat itu saya juga sudah dapat tawaran sebenarnya, tapi ada beberapa dosen dan juga Pak Lulu sebagai dekan itu saya ingat sekali mention seperti ini. Daripada mengajar siswanya, kenapa nggak lebih baik kamu ini mengajar calon gurunya? Gitu. Itu yang menyentuh saya sebenarnya. Oh iya ya, berarti sebenarnya cakupannya kalau saya bisa mengajar calon gurunya itu lebih luas kan akhirnya. Satu guru mungkin bisa mengajar berapa ratus siswa nanti di masa depan. Jadi, oh benar juga ya. Itu yang bisa menjadi cakupan yang lebih luas untuk passion saya dalam mengajar gitu. Dan akhirnya setelah berdiskusi juga dibawa dalam doa, akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 seperti itu. Setelah S2 kemudian langsung akhirnya mendaftar juga ya. Jadi melalui berbagai macam proses, wawancara dan lain sebagainya, akhirnya puji Tuhan diterima. Iya. Jadi Edu People kalau mau jadi dosen di Widya Mandala lo terbuka. Apalagi anak-anak yang masih muda, ya. Ya. Silakan ya, Miss ya. Kita sangat terbuka ya, nggak harus saya takut jadi guru, nggak harus itu Edu People, tapi kita bisa jadi translator tadi udah bilang, jadi bisnis bahkan ya. Banyak teman-teman kita juga yang tidak jadi guru, tapi yang jadi guru juga banyak ya. Banyak banget. Teman-teman bisa saat ini sampai sekarang itu kan gara-gara guru-guru kita juga ya, Miss ya. Oke. Tadi nih balik ke pengalaman organisasi ya, ikut PEM dan sebagainya. Sorry, BPM ya, Miss ya. BPM, sorry, saya nggak tahu bedanya. Saya ini mahasiswa kupu-kupu, People ya. Gitu ya. Iya, saya kupu-kupu tapi MC-nya lanjut terus ya ini ya. Ya ini gara-gara saya kuliah di sini, Miss ya. Betul. Dosennya tuh membimbing saya dengan baik untuk public speaking. Akhirnya bisa. Ini bukan sombong ya, People ya. Ini nyata. Real experiences. Iya, real ini ya. Oke. Pengalaman organisasi tadi kira-kira mendukung nggak atau support nggak di sampai sekarang jadi dosen? Ini yang mungkin juga saya pengen highlight ya, karena sering banget mahasiswa-mahasiswi itu mungkin beberapa tahun terakhir ini lebih memilih untuk ya udahlah datang kuliah, belajar, pulang kayak gitu. Mungkin saya bisa bilang karena saya juga menemui banyak mahasiswa ya, tendensinya untuk kupu-kupu itu sekarang lebih besar daripada dulu waktu saya berkuliah. Kenapa? Mungkin ya itu tadi karena terbiasa dengan pandemi mungkin ya. Jadi kayak stay di rumah gitu. Jadi kalau disuruh stay di kampus tuh kayak capek gitu, gampang capek gitu. Padahal sebenarnya tanpa disadari gitu ya, Ormawa, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, entah itu sebagai peserta ataupun sebagai panitia, itu memberikan banyak sekali bekal. Pertama pasti mental, itu pasti sudah terlatih karena di saat dimana teman-teman yang lain mungkin harus pulang, kita masih stay gitu ya, masih mengerjakan, mempersiapkan event demi event gitu ya. Terus kemudian juga harus stay lebih lama, lebih malam mungkin ya, karena harus rapat dan lain sebagainya. Itu sudah membentuk mental dulu dari awal. Jadi mentalnya pasti sudah lebih kuat daripada yang tidak mengikuti Ormawa gitu. Terus kemudian time management. Membuat schedule yang hari ini saya mau ngapain aja, itu sudah terlatih dari Ormawa dan itu nggak sadar tapi ternyata dilakukan gitu, kayak pagi jam segini sampai jam segini kelas, nanti jam segini sampai jam segini makan, jam segini sampai jam segini balik kelas lagi, jam segini sampai jam segini rapat, terus kemudian harus mengerjakan apa demi apa. Dan itu semakin hari semakin banyak event yang diikuti, semakin terbiasa, akhirnya semakin skillful di dalam time management. Apalagi kolaborasi ya, pastinya ketemu sama banyak orang. Berbagai orang pasti ada clash ya, ada tengkarnya, ada gesekannya, tapi gimana caranya untuk melewati semua itu supaya bisa fokus kepada eventnya itu harus berhasil nih. Gimana caranya untuk menekan ego, gimana caranya untuk mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada mengutarakan pendapat. Nah itu semuanya sudah dilatih dari situ. Dan ada satu pengalaman yang 1 atau 2 tahun terakhir ini saya alami, dan ini saya juga ceritakan ke beberapa mahasiswa gitu ya, bahwa saya tuh pernah ke satu tempat resto yang besar sekali, dan resto itu terkenal lah gitu ya, dan punya banyak anak buah gitu ya, atau punya banyak, bukan anak buah, karena resto jadi ada waitresses ya, itulah ya. Mereka ini pada saat saya datang itu nggak langsung dikasih menu karena mereka sangat sibuk kayak gitu. Kemudian
mungkin 45 menit saya harus nunggu untuk terima menu. Akhirnya setelah saya terima menu, kemudian saya itu harus nunggu lagi. Dan itu nunggu lagi mungkin 45 menit sampai 60 menit lagi. Jadi saya itu tunggu 2 jam cuma untuk dapat makan. Oke. Setelah itu saya tanya kan akhirnya, kebetulan kok ada mungkin anaknya ownernya lah ya di resto itu. Saya tanya kenapa kok bisa sampai seperti itu. Ya dia cerita sedikit lah, ya ini ada banyak yang pegawai-pegawai barunya ini yang keluar. Itu ternyata saya cari tahu lebih lagi, turnover untuk pekerja zaman sekarang itu sangat tinggi. Ya. Nah, itu mungkin menjadi, ya ini prediksi saya ya, kalau misalnya mungkin ada faktor yang lain ya mungkin aja gitu ya, tapi prediksi saya adalah itu mungkin juga karena tidak adanya latihan mental dari setiap pekerja atau lulusan gitu ya, yang akhirnya berakibat kepada turning over yang tinggi di tempat pekerjaan. Nah, itu kenapa sebenarnya kegiatan Ormawa yang ada di kampus yang sudah difasilitasi ataupun mungkin kementerian gitu ya, itu tuh sangat membekali setiap lulusan dalam hal soft skills, dan itu sangat berguna untuk nantinya pada saat kerja. Wow, ya, lihat ada people ya. Tidak hanya terlalu bersemangat. Ya. Tidak hanya nilainya bagus. Ya. Aktif di kampus. Dua-duanya bisa seimbang. Nah, ini bukti nyata ini ya. Teman-teman semua jangan takut. Jangan takut berkegiatan. Tidak akan mengganggu kuliah. Ini buktinya. Kalau mengganggu kuliah berarti Anda kurang serius. Gitu ya, Miss ya. Betul. Dan IPK bisa tetap bertahan 4. Ya, kurang dikit. Bohong. 3,9 nggak sombong tapi bisa. Bisa loh. 3,9 aktif Ormawa loh. Yes. BTW jomblo ya, Miss ya? Kebetulan single. Oh, single. Ya, yang anak-anak muda yang mau dengan Miss. Jadi promosi ya. Oke. Ya, Miss J. Terakhir nih ya, sebelum kita berpisah dengan Edu People dan menutup sesi ini, ya, pesan apa yang mau Miss J berikan untuk anak-anak muda yang takut jadi guru, paling takut ragu-ragu masuk FKIP? Pesan apa? Takut itu akan menutup semua pintu, ya. Jadi jangan pernah takut sama apapun kalau belum coba. Lebih baik ambil dulu first step-nya, masuk dulu gitu ya di PSDBI untuk tahu rasanya seperti apa. Dan percayalah nggak akan mengecewakan. Oke, terima kasih Miss J. Salaman dulu. Thank you so much. Tos dulu. Oke. Sampai jumpa Edu People. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Ya. Sekarang kita mau yel-yel dulu ya. Ada yel-yel gini Edu People. Dino ada yel-yelnya. Iya. Oke, sekarang mau yel dulu ya. Yes. Edu Talk. Let's talk, share, and be educated. See ya. Bye.